Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amelia Sari dengan NIM G701-21067 dari mahasiswa Universitas Tadulako jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau memberikan info tentang farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik tentang dari obat captopril. Jadi pertama kita harus ketahui apa sih itu captopril. Captopril itu adalah obat antihipertensi yang digunakan untuk mengurangi tekanan darah, meningkatkan persediaan darah dan oksigen ke jantung, dan mencegah terjadinya stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. Obat ini juga digunakan dalam terapi gagal jantung. Captopril sendiri berisiko pada kehamilan dan ibu menyusui. Jadi untuk penggunaan obat captopril ini untuk ibu hamil dan ibu menyusui sangat diperhatikan. Dosis dan aturan pakai captopril akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan usia dan kondisi pasien. Terus, captopril ini bekerja dengan menghambat pembentukan angiotensin 2, yaitu di mana hormon yang berfungsi menyempitkan pembuluh darah. Cara kerja ini akan melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah lebih lancar, tekanan darah menurun, dan kerja jantung dalam memompa darah menjadi lebih ringan. Terus, cara kerja tersebut juga akan mengurangi beban kerja ginjal dalam menyaring air yang ada di dalam tubuh. Dengan begitu, captopril bisa memberikan efek perlindungan terhadap ginjal penderita diabetes. Pada diabetes, ginjal akan bekerja lebih keras dan rentan mengalami kerusakan. Jadi di sini ada captopril, di sini ada golongan dari obat captopril, kategorinya, manfaat. Saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Kategorinya ini menghambat enzim pengubahan angiotensin yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Terus manfaatnya di sini ada mengatasi hipertensi dan gagal jantung, mencegah komplikasi setelah serangan jantung, dan menangani nefropati diabetik. Di sini bisa dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Di sini bisa dilihat captopril untuk ibu hamil sama captopril untuk ibu menyusui. Terus bentuk obatnya itu yaitu tablet, dan di sebelah kanan ini ada bentuk sediaan dari obat captopril itu sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk sediaan dari captopril ini paling sudah sering dilihat di pasaran. Terus kita masuk di pendahuluan tentang di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang apa sih itu farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Jadi farmasetika adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari seni dalam membuat atau meracik obat sehingga dihasilkan suatu bentuk sediaan yang dapat diberikan dan digunakan oleh pasien. Mencakup ilmu dan teknologi pembuatan sediaan, farmasetika merupakan bagian dari ilmu farmasi yang berperan dalam pengembangan sediaan obat yang efektif dan aman. Dalam bidang farmasi, farmasetika bertanggung jawab atas pengembangan sediaan obat, termasuk sediaan selida, semisolida, liquid, dan sediaan steril. Dilakukan melalui 3 tahap formulasi obat, yaitu preformulasi, proses formulasi, dan evaluasi produk obat. Yang kedua, ada farmakokinetik. Farmakokinetik adalah cabang ilmu farmasi yang fokus mempelajari apa yang dialami obat di dalam tubuh, mulai sejak obat dimasukkan ke dalam tubuh sampai obat itu dikeluarkan dari dalam tubuh. Lebih dikenal dengan proses ADME. Terus proses farmakokinetik menentukan konsentrasi obat dalam darah pasien sehingga berkontribusi terhadap respon yang terjadi, baik efek yang diinginkan maupun efek yang tidak diinginkan. Terus farmakokinetik ini juga mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu.
sambil merayu. Terus yang ketiga ada Lupakan adalah farmakodinamik, di mana farmakodinamik ini adalah angin cabang ilmu farmasi berbunyi yang mempelajari tentang efek biokimia dan lagu fisiologis obat, cinta terutama obat-obatan farmasi. tulis Efeknya dapat tentang mencangkup yang dimanifestasikan pada reseptor tubuh, mencangkup cara atau mekanisme kerja, terus pengaruh fisiologis dan terapeutik obat. Terus farmakodinamika ini mempelajari interaksi obat dengan reseptor tubuh seperti kita reseptor bikin hormon, momen reseptor enzim, dan reseptor imun. Eh, Terus, interaksi ini sepertinya dapat menyebabkan efek kau terapeutik memang obat, efek dari samping, atau efek planet yang toksik. lain dikirim ke Jadi bumi di sini untuk kita masuk di orang-orang farmakokinetik sepertiku. dari obat captopril itu sendiri. Farmakokinetik obat Sepertinya captopril kau meliputi memang ada dari absorpsi, planet distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Di sini teman-teman bisa baca sendiri juga. Di sini ada absorpsi. Captopril dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui proses absorpsi yang dilakukan oleh jaringan kulit dan mukosa gusi. Terus biofabilitasnya obat ini adalah 70-75%, yang berarti hanya 70-75% dari obat yang dimasukkan akan terekspresi dari jaringan kulit dan mukosa gusi. Terus pemberian bersamaan makanan mengurangi absorpsi sekitar 30%. Selanjutnya distribusi. Setelah absorpsi, kaptopil akan merupakan obat yang beraktivitas rendah dan tidak berperan dalam pengaturan keseimbangan hemodinamik. Terus konsentrasi obat di dalam plasma berada pada level yang rendah sehingga dapat mengakibatkan efek terapeutik yang lebih besar dibandingkan konsentrasi yang diperlukan. Terus metabolisme, captopril ini tidak dapat diabsorpsi oleh enzim angiotensin converting enzyme atau ACE yang merupakan enzim yang memiliki fungsi penting dalam pengaturan keseimbangan hemodinamik. Sebagai obat ACE inhibitor, captopril bekerja dengan menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang menyebabkan angiotensin 2 plasma menurun sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Next, yang terakhir yaitu eliminasi, di mana captopril ini dikeluarkan dari tubuh melalui proses eliminasi yang dapat dilakukan melalui saluran kemih dan saluran kelenjar kemih. Konsentrasi obat dalam plasma dapat menurun sekitar 50% setiap 24 jam. Terus kita masuk di farmakodinamik captopril. Farmakodinamik obat captopril ini meliputi efek biokimia dan fisiologis obat yang termasuk efek yang dimanifestasikan pada reseptor tubuh. Terus captopril adalah obat antihipertensi yang berfungsi sebagai inhibitor kompetitif dari angiotensin atau converting enzyme yang berfungsi mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Terus di sini ada efek biokimia dan fisiologis dari penggunaan captopril. Dari jurnal yang saya dapatkan, ada banyak sekali efek biokimia dan fisiologis dari penggunaan captopril ini. Tapi yang semasukkan dalam PPT ini ada 6 efek biokimia dan fisiologis, yaitu pertama mengurangi tekanan darah, mengurangi sekresi aldosteron, mengurangi resistensi arteri perifer, mengurangi hepatitis, kolestatis hepar dan pankreatis, mengurangi muntah, diare, konstipasi, iritasi mukosa oral dan mulut kering, serta mengurangi poliuria dan oliguria. Ini captopril dapat mengurangi poliuria dan oliguria yang merupakan efek samping dari ginjal yang tidak samping. Teman-teman juga bisa baca sendiri di sini banyak penjelasan dari efek biokimia dan fisiologis dari penggunaan captopril itu sendiri. Terus kita masuk di farmasetika captopril, di mana farmasetika obat captopril ini menjelaskan tentang cara pembuatan dan pengolahan obat captopril. Captopril adalah obat antihipertensi yang berfungsi sebagai inhibitor kompetitif dari angiotensin yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Mekanisme ini sudah seringkali saya ucapkan dalam PPT ini. Kalau captopril itu merupakan obat antihipertensi yang berfungsi sebagai inhibitor kompetitif dari angiotensin converting enzyme yang berfungsi mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2.
Terus, mekanisme ini menekan renin-angiotensin aldosteron system yang merupakan mekanisme hemostatik untuk meregulasi keseimbangan hemodinamik air dan elektrolit. Captopril menginhibisi ACE sehingga mencegah konversi angiotensin 1 ke angiotensin 2 yang menyebabkan angiotensin 2 plasma menurun sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekitar aldosteron. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.